Halo teman motret, selamat datang lagi di channel saya Tiditi. Hari ini kita kedatangan tamu ini. Supaya teman-teman ini makin greget, teman-teman, saya akan korek kenapa si teman saya ini bisa jago motretnya, teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, teman saya ini Instagramnya adalah photojun.id. Saya tulis ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti foto-fotonya digitar yang di luar Nurul. Hasilnya nanti kita bongkar sama-sama kenapa teman saya itu bisa menghasilkan foto-foto kayak gitu. Langsung cek it out. Oke bro, selamat datang. Nih saya udah lama nih mau ngajak Jun ini ngobrol bareng nih. Cuman baru kesempatannya sekarang nih ketemu sama Bro Jun nih. Belum pede bro. Belum pede. Wah, foto-fotonya udah keren-keren banget di luar Nurul ya kan. Jadi gini teman-teman, kita kasih tahu ke teman-teman ya, kenalannya kita pertama kali gimana coba Jun? Oh iya. Yang lucunya itu kenal sama Bro Teddy ini udah 2009 sebenarnya. 2009 ya. Jadi waktu itu Bro Teddy itu ternyata fotografer wedding saya. Jadi Bro Jun ini mantan klien dulu. 2009 ya? 2009. Berarti udah lumayan udah lama ya? Iya, 15 tahun. 15 tahun. Ya, jadi nggak sengaja juga sih. Waktu pandemi kan sering lihat YouTube tuh. Kebetulan lagi mulai suka lihat street nih. Ketemu channelnya Mr. T nih. Lah, ini kan sampai nanya ke istri, ini kok Teddy kan gitu. Iya gitu. Bener. Terus yang anehnya lagi tuh, waktu mulai street awal tuh di lapangan Banteng itu. Waktu itu kan sambil street setelah pandemi 2022 ya. November 2022 tuh baru mulai street. Sering ke lapangan Banteng gitu. Kok bisa-bisanya ketemu kok Teddy. Akhirnya dipanggil, akhirnya minta kontaknya lagi, kan dulu udah gak ada kontak. Nah dari situ mulai dari tahun lalu kita mulai kontak lagi ya, foto bareng gitu sih ceritanya. Jadi lucu juga ya bro ya. Jadi, unik sih. Bro Junnya bekas klien dulu saya motret wedding, akhirnya jadi temen, sama-sama hobi set fotografi, akhirnya jadi nyetir bareng nih. Nah, gini bro, gue langsung maksudnya ngomong, pas kita ketemu kemarin itu kan, itu kan motret kayaknya pas nyetret masih belum begitu lama dong. Iya. Masih belum begitu lama ya? Itu mungkin baru kedua kali. Baru kedua nyetret tuh. Ketemu. Teddy itu kedua. Terus hasilnya peningkatannya nih pesat nih kalau lihat dari hasilnya nih gitu. Gimana nih buat ceritanya pengalaman ini? Belajarnya di mana? Apa mau belajar ke dukun mana atau kemana atau ke gunung-gunung mana belajarnya kan? Kan teman-teman juga pengen tahu dong gimana sih sebetulnya belajar street yang bener nih gitu kan. Ya sebenarnya kan dunia street tuh masih baru tuh. Awal-awal gue juga nggak tahu sih gimana tuh sebesar apa gitu kan street ya. Jadi ya dulu cuman mikirnya pandemi kita nggak bisa keluar. Setelah itu bisa keluar kayaknya pengen melepas stres gitu juga. Selama ini juga kan kerjaan kita biasa harus mengurusi klien, mengikuti klien, revisi gitu kan. Jasa ya? Jasa. Jadi kalau dengan street tuh kayak pelarian gitu, kayak bebas. Kita bisa motret apa aja gitu. Jadinya ya, dan street itu kan murah ya. Bisa di mana aja. Itu gue potong sebentar bro. Itu kata-kata lu itu banyak juga gue dengar dari teman-teman gue yang kerja di bank juga. Bank juga ya? Iya. Jadi dia bilang gini, bini gue tuh nggak bakal gangguin gue kalau gue bilang gue mau motret, gue mau nyetret gitu. Karena gue stres gitu. Iya. Ya ternyata tuh
Street fotografi itu tuh bisa melepas penat orang loh bro. Bahkan dulu awal-awal IG street gue kan nulisnya gini kan, keliling sambil healing. Keliling sambil healing. Soalnya beneran tuh waktu itu kayak enak gitu, kayak wah nggak, street tuh bebas gitu, nggak mikir apa-apa gitu kan. Nah tapi ya kedepannya itu mulai harusnya street tuh gimana ya yang bener ya. Jadi ada keinginan pengen cari tahu ya, pengen belajar lebih. Selain lihat di YouTube, di IG, nah coba deh ikut workshop, gitu. Ya, menurut gue juga ngikut workshop itu sangat penting sih. Kalau pengen passionnya memang pengen di street ya, kita harus belajar dari para senior sih. Nah, salah satunya kan kayak Mr. T nih. Gue suka dia itu gayanya tuh. Yang gue belajar dari dia tuh komposisi sih. Komposisinya dan intuisinya tuh. Ngambil momen cepet gitu. Kalau kita kan mesti mikir dulu nih mau diapain ya gitu. Kalau dia tuh langsung cepret gitu kan. Nah teman-teman, saya udah pernah kasih videonya tuh yang kelamaan mikir, motretnya gimana cara melatihnya. Iya, teman-teman nanti bisa nonton tuh. Itu ahlinya. Latih intuisinya tuh. Terus lagi gimana bro? Nah yang kedua kan, yang pertama harus belajar dengan senior ya. Ya itu lanjutannya adalah ikut workshop. Ya kalau workshop yang pertama waktu itu emang setelah pandemi itu ikut dengan Cerita Wira dulu. Cerita Wira. Siapa tuh bro Cerita Wira? Cerita Wira, IG-nya Cerita Wira. Cerita Wira. Orangnya namanya si Agus ya. Agus Wira siapa gitu. IG-nya namanya Cerita Wira ya. Nanti gue tampilin juga namanya. Itu juga membuka wawasan ya. Waktu itu topiknya menarik sih. Dia apa? Itu street, arahnya travel. Oke. Nah, kita nggak tahu dong apa bedanya kan ya. Travel itu. Ya kalau yang gue tangkep sarinya ya, yang gue tangkep itu ya kalau travel itu kita itu harus menjual tempat itu. Jadi bukan cuman ngambil misalnya ada pengemis, ada apa, ada orang ini. Kita harus bisa menarik orang untuk mau berkunjung. Betul. Itu namanya travel kan. Foto travel, mengundang orang yang melihat untuk mau berkunjung ke lokasi itu, ya, lokasi kan? itu. Ya kayak dia berarti kalau di travel itu dia kasih tips misalnya itu harus sebisa mungkin ngambil namanya, nama lokasi. Ya. Terus keunikannya apa gitu kan. Ya dari situ belajar tentang travel, lalu juga ada sedikit editing dia. Light editing pakai aplikasi ya. Pakai handphone ya. Pakai handphone. Nah itu wah kayaknya menarik nih gitu. Dari situ akhirnya ikut lagi workshop itu belum ngebahas tentang street fotografi itu apa aja sih? Belum. Cuman ya dari situ wah ini ternyata menarik ya gitu. Street tuh luas gitu, masih banyak. Makin merangsang untuk pengen lebih tahu lagi lebih dalam ya bro. Selain itu hunting apa kalau street itu kan acara hunting kan kita jadi punya teman-teman kan, nyetir barang. Jadi ngikut workshop itu juga waktu itu kan lokasinya Pasar Baru, masuk ke kelenteng apa yang di gang-gang gitu kan. Kalau pemula itu kayaknya nggak berani gitu mau ke sana kan. Dengan adanya acara ini, acara workshop itu kita punya akses gitu, kayak ada temennya berani. Nah itu tuh bisa jadi untuk pemula. Jadi untuk pemula penting tuh kita ikut dulu komunitas ya bro ya, supaya bisa bareng sama-sama. Iya. Jadi setidaknya kita ada rasa percaya diri biasanya. Iya betul. Rasa percaya diri kalau kasih itu motret. Kadang-kadang kalau untuk pemula kan bawa kamera, takut. Megang kamera aja di tempat umum tuh udah rasanya, kayaknya banyak yang ngeliatin gue nih gitu kan. Kayaknya kenapa gitu kan. Kalau udah rame-rame begitu kan lebih santai gitu kan. Nah makanya kemarin di konten yang terbaru kan tuh bagus tuh tempat street yang
bebas biaya Oh, untuk iya. belajar. Itu kan bener tuh lapangan Banteng, Post Blok kayak gitu-gitu tuh. Itu daerah yang sering gua kunjungin tuh karena bisa berkali-kali juga bebas kan mau foto apa eksplorasi gitu. Itu dia. Itu juga sebetulnya kelebihan dari street fotografi itu, sering apapun ke tempat satu lokasi yang sama, Hasilnya nggak bakal sama. nah itu yang bikin jadi Unik ya. asik ya, Asik, gitu kan. asik. Kayak Bro Jun aja, bro motret di lapangan Banteng, nggak mungkin gue bilang, oh gue udah motret 2 kali atau 3 kali gitu, gue mulai datang lagi walaupun udah 10 kali juga datang lagi, pasti hasilnya bisa dapet yang berbeda lagi. Habis. Nggak ada habisnya. Mantap. Dan nggak perlu takut bakal ditiru nih angle-nya kayak gini gitu kan. Masih banyak. Masih bisa eksplorasi. Nah, abis itu kita juga mau ngobrol lagi sama si Bro Jun ini mengenai tentang workshop apa aja sih yang diikutin nih. Kita mau tahu dong, kok bisa Bro Jun ini mendapat pencerahan yang Iya sih. wow nih sampai menghasilkan foto-foto yang di luar nurul. Belum lah. Apalagi nih bro, ikut workshopnya? Iya, workshop yang pertama travel, wah menarik nih. Akhirnya ikut yang kedua. Yang kedua itu pembicaranya Sambodo. Sambodo. Nanti gue kasih lihat IG-nya juga nih. Sambodo itu waktu itu yang tertarik, dia tuh tempatnya tuh Istiqlal dan Katedral. Oke. Nah, kalau gue mikirnya kan orang awam, wah kita bisa nggak ya? Bisa masuk ya? Masuk ke situ. Ada akses ini, oke nih. Apalagi ada mentornya gitu kan, mentornya Sambodo gitu. Ya udah dari situ juga kita bisa serap lagi ilmunya dari mentor. Itu dia ada teorinya apa langsung turun ke jalan? Ya biasa ada briefnya, terus langsung dilepas. Cuman kalau Sambodo itu sedikit ada model. Jadi iya Pak. Jadi ada portrait street fashionnya juga ya, street portrait ya. Jadi ada modelnya. Itu jadi di lokasi di Istiqlal gitu ada modelnya. Gitu. Model maksudnya model perempuan apa model kayak bapak cuman bikin suatu scene kayak human interest gitu apa? Ini sih kayak lagi sembayang gitu. Oke. Jadi siluet. Ada gitu sih. objek targetnya gitu ya. Biar yang mungkin yang awam kok kadang-kadang. Nah, satu juga buat teman-teman ya. Kadang-kadang kita suka ketemu kalau orang yang baru pertama kali nyetet nanya, motret apa sih? Gue bingung motret apa gitu. Karena view-nya gitu ya. Objeknya dia bingung nih. Biasa dia motretin orang atau biasa fotografer model. Di buku di tengah lapang begitu kadang-kadang dia jadi bingung. Benar. Mungkin dengan Om Sambodo itu dia pakai objek itu jadi kan yang baru belajar kan, yang katanya ada orangnya lagi sembahyang, ya, gitu kan, lebih gampang gitu. Benar. Sebenarnya kan juga kalau workshop gitu kan memang sebenarnya mengajarkan ininya ya, contohnya lah ya. Jadi membuka wawasan kita. Tapi kalau bisa dapat orang real lagi di posisi itu, wah itu lebih mantep kan. Kalau nggak ada orangnya mau nunggu sampai kapan bro? Itu dia. Workshop itu kan terbatas waktu. Betul. Sedangkan si orang yang membuat workshop itu pasti punya keinginan orang yang ikut workshop itu mendapatkan apa ilmu yang dia curahkan kan. Betul. Ya kalau misalnya dalam street itu kita lagi nunggu momen, karena street fotografi itu kan kita sebetulnya nggak mendirect orang. Betul, on stage ya. Tapi karena kalau misalnya orang yang nggak lewat-lewat ya, kita yang orang yang jadi mentornya juga mau ngomongnya teranginnya susah ya bro. Jadi mau ngajarin ilmunya gimana nggak ada ininya ya, nggak ada contohnya ya. Benar. Ya mungkin ya pasti ada modelnya biar lebih gampang dan nerangin. Oh nih lightingnya kayak begini nih, tuh orangnya begini. Gitu. Benar. Jadi ya workshop bukan menjadi plek-ketiplek harus kayak gini gitu, enggak. Kita cuma membuka wawasan lah. Sisanya kita yang eksplorasi gitu sih. Nah itu yang kedua tuh bro. Yang ketiga nih. Workshop kedua itu kan masih belum nggak bedah mengenai tentang fotografi kan. Belum. Nah sekarang workshop yang ketiga teman-teman. Iya kalau yang ketiga itu ikut acaranya dari Street Moment.
Sweet Moment si Sigit. Sigit. Kasih linknya nih, Sigit sama Sweet Moment. Nah di situ baru tuh dibedah, ternyata street itu banyak ya, alirannya banyak banget. Gitu. Wah, nanti bisa begini ya, bisa ada ya yang banyak genrenya lagi gitu. Ada yang without people, nggak ada orang, ada yang pakai people. Yang nggak pakai orang aja tuh bisa macam-macam, bisa arsitektur, ya, building, bisa detail gitu kan. Nah, yang pakai orang banyak juga. Nah, di situ tuh baru mulai, wah, menarik ya gitu, kayak tertantang juga gitu. Bisa main dari siluet, bisa refleksi, bisa dari geometri, dari humor, dari color, similarity, banyak banget. Nah, dari situ ya karena pemula ya, jadi gue juga tertantang pengen belajar juga gitu semuanya. Sampai nggak tahu nanti apakah mau mutusin mau yang model ini nih gaya kayak gini gitu, nggak tahu sih. Kalau sekarang masih kebetulan yang suka ya gayanya geometri, siluet, juxta, humor, itu yang sering kalau lihat di IG itu sering gua pakai gitu sih. Berarti banyak ini juga nggak, maksudnya banyak ciri khas atau banyak warna dari Om Sigit keserap sama lu nggak nih bro? Gitu. Jadi karena yang ngajar Om Sigit, jadi gua kayaknya biasanya kan murid kan pasti lebih condong ke arah gurunya nih Om Sigit lebih suka nih dari yang 3 seminar tadi nih, kan ada yang travel, ada yang kemarin tadi si Om Sambodo, gue kayaknya lebih suka ke Om Sigit nih. Iya, kalau workshopnya Street Moment itu menariknya emang setiap setiap workshop tuh dia menghadirkan mentor yang beda-beda. Jadi yang gue ikut itu dulu pertama Sigitnya langsung, itu fotonya di CFD ya, di Senayan. Itu acaranya jadi teori dulu, apa langsung terjun motret? Terjun sih. Langsung terjun motret. Ya ada brief sedikit, terus langsung terjun motret. Biasanya si Bro Sigit suka. Om Sigit itu bukannya ada ini juga temennya kan yang bantuin ya? Jageng kan. Ada si Bro Jagengnya juga. Jageng, jadi Mbak Esti. Karena kan orangnya banyak, pasti kan nggak mungkin betul. diurus sama si Bro Sigit. Jadi ada didampingin gitu juga. Dampingin. Soalnya kalau orang awam bingung juga sih. Bingung pasti, apalagi CFD kan. CFD tuh udah semrawut banget gitu kan, orang bolak-balik yang dagang, yang ini naik sepeda. Biasanya nih, gitu kan. Biasanya misalnya ada spot yang menarik nih, berhenti dulu di sini. Dia kasih contoh. Nih kayak gini nih bisa jadi gini nih, refleksi nih coba ya ambil nih. Nah sisanya udah eksplorasi, udah dapat refleksi bisa macam-macam, refleksi kaca gimana. Dari sini nih bisa dapat apa gitu, juxta gitu kan. Nah dari situ waktu itu yang pertama itu yang gue ikut itu emang Sigitnya langsung kan. Temanya lebih yang general kayaknya. Nah berikutnya yang gue ikut itu temanya humor. Sigit juga dari Bimo. F25 Color. Next kita mau ngundang Om Bimo F25 Color nih nanti ya kalau. Yuk Mas Bim. Terus gimana sama Om Bimo gimana? Iya, kalau Om Bimo tuh ternyata street bisa playful juga kan. Bisa main-main gitu. Jadi ya juxta itu kan kayak ngebandingin dua benda ya. Bisa. Itu bisa macam-macam. Itu jadi seru juga ternyata. Juxtanya Om Bimo itu kan juxtanya humor ya. Juxtanya humor. Ya. Humor. Karena juxta itu kan luas juga gitu. Betul. Walaupun humor kan nggak gampang juga ya. Nggak gampang. Maksudnya selera humor orang belum tentu sama. Menurut lu lucu, menurut gua enggak gitu kan. Ya kayak gitu sih. Gimana kalau si Om Bimo langsung praktek apa langsung sama teori? Sih. Teori ada sedikit teorinya. Teorinya di tempat di kafe gitu apa langsung? Enggak, pertamanya enggak. Pertama enggak di kafe. Langsung di lokasi. Biasanya langsung dilepas foto-foto, yaitu didampingin. Terakhir itu yang menarik justru endingnya. Endingnya itu selalu ada review kan. Review.
Nah di review itu nanti kita boleh ngirimin karya-karyanya, satu foto. Pada saat itu juga? Iya, yang hari itu dapat. Nah biasanya dari situ ntar dibahas tuh. Di review? Di review, layoutnya kayak gini gitu. Terus juga ada giveaway-nya lah. Oh, kayak gitu. Tapi kan yang ikut seminarnya banyak di review semua apa? Iya. Iya kadang-kadang kalau waktunya nggak cukup ya enggak. Okay. Dipilih berapa gitu. Oh ini kurang ini cepet skip gitu ya. Iya, ya. Yang terakhir gue ikut itu yang mentornya Om Pak D ya, Pak D Gato ya. Oh Gato. Ini Wah, semuanya itu dahsyat. Makanya nih gurunya nih udah orang-orang sakti semua. Pantesan langsung fotonya di luar Nurul ya kan. Dari ya itu street moment emang menariknya itu sih. Kayak mentor-mentornya mantap gitu. Itu pun gue nggak ikut semuanya. Maksudnya kebetulan bentrok kan nggak bisa waktunya gitu. Kayak wah sayang nih nggak bisa ikut ini gitu. Nah kalau dari Pak D itu juga waktunya dulu lumayan cukup tuh di review satu-satu. Pak D juga kalau nge-review layoutnya begini nih enaknya nih, cropnya begini itu sampai detail. Lumayan. Waktu yang Gato itu topiknya shadow. Oke. Itu juga light and shadow. Menantang karena sangat tergantung sama matahari. Iya. Waktu itu mendung-mendung gitu. Nah, gimana tuh? Ya kalau mendung ya udah kita cari bebas kan. Begitu terang itu, wah nyala nih gitu lampu langsung di itu. Ya uniknya street kan itu kan di mana aja sebenarnya ada hal yang indah di setiap momen kan. Tinggal kita sudut pandangnya aja gitu. Nah kalau dari Pak D juga gue yang suka itu, kayak lu pernah bahas juga, jangan berhenti di satu angle doang. Ini kalau di angle yang ini mah orang lain udah lihat gitu kan. Cobalah bawah, coba atas, pasti dapat satu yang beda. Nah itu saya ulang berarti ya. Kalau kita ngelihat cup ini kan udah begini liatnya gitu kan. Udah gua nggak lihat nih Om Jun juga pasti ya biasa. Tapi kalau lihatnya mungkin dari sini gitu kan belum tentu kita setiap hari lihat kayak gitu pasti, kan. Jadi gitu kan. Itu pasti kamu kalau lihat di TikTok gitu, kalau ngeliat yang begini kamu scroll istilahnya. Tapi kalau ngeliat yang dari belakang ini pasti kan berhenti dulu. Tuh apaan sih? Oh ternyata gelas gitu kan. Benar-benar. Jadi ya kalau menurut gua juga selalu bilang sama teman-teman, angle itu sangat-sangat penting gitu. Terus yang menarik juga kan dari siapa lupa, yaitu yang kemarin sempat gue bilang, kayak Om Gato juga sih. Dia bilang ya sebenarnya tuh kita cukup bikin orang berhenti sejenak lihat foto kita gitu. Apa nih yang harus menarik? Apa yang bisa membuat orang berhenti dulu melihat kesan pertama? Gitu kan. Setelah itu dia baru nyari-nyari kan. Oh ini begini nih gitu. Itu apa sih pertama kali nebak dulu? Oh ternyata gelas gitu kan. Iya. Tapi kalau dia lihat udah lihat gelas dulu kan pasti skip gelas. Udah biasa gitu kan normal. Itu juga maksudnya. Nah teman motret, gimana tadi ngobrol bersama Om Jun? Seru banget ya. Karena keseruan akhirnya kayaknya ngobrol jadi kepanjangan. Jadi saya bagi videonya ke 2 video atau 2 sesi. Nanti bisa lihat lagi ke part 2-nya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video Chatlet bersama Om Jun.